13 konflik vertikal. Apa ini? Ini biasanya muncul. Ya, yang sering juga disebut namanya konflik struktural. Ya. Biasanya konflik ini muncul karena adanya ketidakcocokan atau karena ada perbedaan bidang, divisi, bagian-bagian atau ruang-ruang pelayanan yang berbeda di dalam satu gereja atau dalam satu usaha dan bisnis. Yang tadi sudah saya singgung, misalkan ada divisi keuangan, ada divisi marketing, ada divisi produksi, ada divisi SDM. Itu dalam dunia usaha. Posisi-posisi itu kan bisa juga melahirkan konflik itu di antara divisi-divisi yang satu dengan yang lain. Maka di situ sebagai leader, sebagai pemimpin harus bisa menjembatani supaya perbedaan bidang-bidang, divisi-divisi tanggung jawab, bidang-bidang pelayanan tadi tidak perlu melahirkan konflik di dalam gereja dan juga di dalam pekerjaan dan usaha dan bisnis itu, Bapak. Ya, harus bisa. Jadi jangan sampai misalkan nih dalam pelayanan, ya kaum bapak merasa harga dirinya lebih tinggi dibanding daripada pengurus sekolah minggu. Tidak boleh loh itu. Aku kaum ibu merasa harga dirinya lebih mahal di hadapan Tuhan dibanding daripada ya kaum pengurus kaum remaja. Nggak boleh. Nah, di sini peran pendeta harus bisa menempatkan posisi mereka sesuai dengan firman Tuhan. Harus bisa menjembatani mis komunikasi di antara mereka. Karena sering sekali pertempuran ini saya lihat muncul. Karena merasa ada ego sektoral. Ego di dalam setiap divisi masing-masing. Ya, sehingga apa? Nggak jalan pelayanan. Contoh lain misalkan, ya, para pelayan, tim pemusik, tim MC, seringkali merasa harga dirinya lebih dekat dengan Tuhan kan gitu. Merasa dirinya lebih rohani. Padahal di belakang layar lebih rohana, lebih banyak dosanya kan. Ya, ini kenapa? Tidak bertobat, tidak berubah. Ya, jadi saudara jangan mengukur. Ya, saudara merasa lebih dekat di hadapan Tuhan karena menjadi WL seumur hidup di gerejamu, tim pemain musik sepanjang masa sampai Tuhan itu bosan lihatmu. Padahal hidupmu di belakang layar penuh dengan sandiwara, alias drama Korea. Jangan munafik. Ya, artinya apa? Jangan menganggap rendah jemaat, gitu loh. Jangan menganggap rendah guru sekolah minggu. Jangan menganggap rendah para pelayan di pemuda remaja. Karena seringkali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, nih para WL singers ini nih merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, paling kurus dan paling suci. Sehingga kalau dia diganti jadwalnya orang lain, weh marahnya setengah mati tuh. Langsung minta ngancam sama Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau gitu saya mau pindah gereja aja. Sombongnya kelihatan kan. Nah, pendeta harus punya peran dan fungsi yang menjadi mediator dalam memecahkan konflik secara struktur ini, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Maka yang cara yang taktis yang saya lakukan biasanya adalah saya menciptakan keadilan sosial dalam pelayanan dengan cara apa? Saya buat jadwal semua orang yang sudah lulus secara kriteria rohani dan karakter. Apapun warna kulitnya, apapun sukunya. Kalau sudah memenuhi kriteria rohani dan karakter dalam pelayanan, saya kasih jadwal mereka sama semuanya untuk jadi WL, singers, pemusik. Gitu caranya Pak Pendeta, Bu Pendeta. Jangan hanya satu orang terus yang dimajukan. Karena berbahaya loh Bapak Ibu. Kalau hanya satu orang kita jagokan jadi tim pemusik pelayan, lama-kelamaan kan jadi sombong dia. Dan juga jadi ancaman bagi pelayan Bapak Ibu. Karena satu saat ada konflik antara Bapak Ibu dengan dia akan bilang, saya tidak mau lagi melayani di gereja di tempat ini. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Pendeta puyeng dan pusing kan? Maka kadirlah banyak orang di gereja itu, di pelayanan itu, supaya maju dan berkembang. Supaya konflik ini tidak muncul, tidak subur di dalam pelayanan kita. Nah, jadi saudaraku di dalam dunia usaha, bisnis sama juga. Seorang leader, seorang manajer, seorang direktur, seorang owner harus bisa menjembatani ini. Supaya jangan merasa divisi keuangan merasa lebih terhormat, lebih berharga dibanding daripada divisi produksi. Nggak boleh.
Karena saya sudah jelaskan tadi, semua divisi, semua bagian-bagian, semua tanggung jawab itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Karena kita ini diikat oleh organisasi yang sama, perusahaan yang sama, visi yang sama. Para pemimpin, para leader punya tanggung jawab untuk hal ini, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak subur konflik di dalam ya perusahaan itu sendiri. Hal ini sebenarnya juga Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi, pemimpin, leader, pendeta, ya, owner, direktur, direktris, para manajer, atau kepala-kepala divisi, bidang-bidang pelayanan dikatakan di sini. Ya. Jelas, jangan sampai kita biarkan mereka terpecah belah, walaupun mereka ada di dalam bidang pelayanan yang berbeda, divisi yang berbeda. Jangan. Tapi harus kita ingatkan, kita ini satu anggota loh, satu tubuh loh. Ya, satu tujuan loh, satu visi, satu misi kok kita di sini. Memajukan pelayanan kita semua di gereja dalam semua divisi-divisi, remaja, pemuda, sekolah minggu, kaum bapak, kaum ibu. Kan gitu. Ya. Jadi, ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk kita. Maka cara taktisnya Bapak Ibu, saya kasih jalan keluar taktisnya. Para pendeta berikan job desk yang jelas. Buat tulis secara lebih detail, secara lebih spesifik job description. Setiap para ketua ya atau pengurus-pengurus, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu, buat job desknya. Di samping itu, Bapak Ibu buat juga hubungan dari setiap divisi, kaum bapak, kaum ibu, muda, remaja, dan pemuda. Itu harus dijelaskan apa hubungan di setiap divisi-divisi itu, bagian-bagian itu dengan divisi yang satu. Sehingga mereka tidak menganggap berdiri sendiri. Karena itu cenderung saya lihat terjadi di gereja. Di pekerjaan mungkin agak lebih bagus ya. Udah lebih maju kali. Di dunia usaha bisnis. Makanya biasanya setiap perusahaan itu yang sudah mapan biasanya, ya perusahaan itu pasti membuat yang namanya job description, penjabaran tugas. Dan juga ada yang namanya SOP, Standard Operation. Bahwa dinyatakan sebuah divisi ini ya mencapai hasil bukan karena dia jago dengan sendirinya, tapi karena dia bisa bekerja sama dengan divisi-divisi yang lain. Saya kira ini menjadi solusi taktis yang ini juga saya pakai di dalam pelayanan saya Bapak Ibu, supaya tidak menjadi sumber konflik ya masalah perbedaan struktur.